Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak dan Ibu semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempresentasikan jawaban atau tugas dari forum pada session 10.1, 10.2, 10.3 yang akan saya gabung dalam satu video post nantinya Bapak Ibu. Sebelumnya saya juga minta izin ke Ibu dosen, Ibu Rokania Ayu Nanda, SEI, MSc, PhD, untuk menggabungkan tugas ini menjadi satu, dan saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu untuk bimbingan dan arahannya dalam mata kuliah Compliance Auditing and Internal Controls. Pada kesempatan pertama, saya akan coba untuk tugas sesi 10.1 atau forum 10.1, yaitu tiga risiko utama yang dihadapi perusahaan. Risiko yang dihadapi perusahaan, pertama, risiko operasional, yaitu terkait dengan proses internal, SDM, sistem, atau teknologi, Bapak Ibu. Contohnya seperti human error pada SDM, misalnya gitu kan, atau sistem, gangguan produksi pada proses buah produksi di manufaktur, misalnya gitu kan. Akibat teknologi atau mungkin otomatisasinya mesin gitu, serangan cyber pada teknologi. Dampaknya apa Bapak Ibu? Dampaknya bisa terjadi penurunan efisiensi, biaya atau kosnya membengkak, serta terganggunya reputasi perusahaan. Yang kedua yaitu resiko keuangan. Ini berkaitan dengan arus kas, utang, investasi maupun fluktuasi pasar. Bisa jadi arus kas ya, cash flow gitu ya. Contohnya apa Bapak Ibu? Kenaikan suku bunga, gagal bayar, pelanggan, nilai tukar gitu. Dampaknya dari resiko ini apa? Yaitu kesulitan likuiditas, kerugian besar, atau bisa dikatakan bangkrut Bapak Ibu. Yang ketiga itu resiko strategis. Ini muncul dari kesalahan dalam mengambil keputusan bisnis jangka panjang misalnya itu kan. Contohnya apa sih? Ekspansi pasar atau ekspansi bisnis, misalnya kita mau ekspansi di luar core bisnis kita gitu kan. Salah segmentasi produk, kita tanpa riset dulu, misalnya kita mengeluarkan new produk. Dampaknya apa dari risiko strategis ini Bapak Ibu? Kehilangan keunggulan kompetitif, penurunan pangsa pasar. Jadi kesimpulannya terhadap risiko yang tadi, yaitu risiko tidak bisa dihindari Bapak Ibu, tetapi bisa dikelola dan diminimalkan. Untuk tugas session 10.2 atau forum session 10.2, yaitu audit pengendalian internal pada pemisahan tugas di Departemen Pembelian. Saya akan coba jawab dengan presentasi ini Bapak Ibu. Permasalahannya yaitu isu yang kita identifikasi yang pertama, pemisahan tugas tidak diterapkan dengan benar di Departemen Pembelian. Yang kedua, satu individu mungkin melakukan permintaan persetujuan dan pencatatan pembelian. Nah, risiko dan pemisahan tugas itu, dan kurangnya pemisahan tugas. Risiko utamanya kecurangan atau fraud. Pegawai bisa melakukan pembelian fiktif atau markup Bapak Ibu. Yang kedua, penyalahgunaan aset. Ketika pegawai yang tidak punya pemisahan tugas akan terjadi konflik kepentingan atau konflik of interest terkait misal penyalahgunaan aset, barang yang dibeli tidak sesuai dengan kebutuhan atau dicuri. Ketiga, standar akuntansi, tidak ada verifikasi silang, salah tidak terdeteksi. Yang keempat, kurangnya akuntabilitas, sulit menentukan tanggung jawab jika terjadi masalah. Postur audit untuk menilai dampak. Langkah audit yang dilakukan yang pertama, review SOP dan struktur organisasinya Bapak Ibu. Kita identifikasi titik-titik tumpang tindih tugas di mana ada yang perlu pemisahan tugas. Yang kedua, wawancara pegawai kunci. Kita bisa verifikasi peran dan tanggung jawab yang aktual yang terjadi. Yang ketiga, uji kepatuhan atau compliance testing Bapak Ibu dengan cara periksa sampel transaksi pembelian. Yang keempat, melakukan analisa tren dan pola pembelian dengan cara mendeteksi anomali ketika terjadi Bapak Ibu. Kita bisa menggunakan data analitik kan. Atau ada pembelian yang mencurigakan. Yang kelima, rekomendasi dan diskusikan dengan manajemen. Dengan cara apa? Nilai urgensi perbaikan kontrol. Kita diskusikan dengan manajemen. Kesimpulannya Bapak Ibu terkait dengan pemecahan tugas. Yang pertama, pemecahan tugas adalah pilar utama pengendalian internal.
Yang kedua, segera lakukan retribusi fungsi, pengawasan berlapis, dan penerapan sistem otorisasi elektronik. Berikut akan saya coba sampaikan terkait dengan tugas atau forum pada session 13, yaitu pendekatan audit berbasis risiko di industri yang sangat diatur. Apa itu audit berbasis risiko, Bapak Ibu? Nah, audit berbasis risiko ini yang pertama itu pendekatan yang memfokuskan sumber daya audit pada area yang memiliki risiko tertinggi terhadap pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas audit. Ciri-ciri industri yang sangat diatur, Bapak Ibu. Punya karakteristik yaitu pertama, kewajiban kepatuhan tinggi terhadap undang-undang dan regulasi pemerintah. Kedua, pengawasan intensif oleh otoritas, misal seperti OJK, BI, BPJS, Kemenkes, dan lain sebagainya. Denda dan sanksi berat untuk pelanggaran. Contohnya apa, Bapak Ibu? Misal perbankan punya regulasi Basel 3, AML atau KYC, asuransi, solvabilitas dan laporan keuangan, kesehatan, perlindungan data pasien. Dampak risiko kepatuhan terhadap penilaian risiko. Risiko kepatuhan membentuk penilaian audit. Yang pertama itu risiko hukum dan reputasi akibat ketidakpatuhan menjadi prioritas utama. Dua, auditor harus mempertimbangkan perubahan regulasi terbaru, kontrol internal atas pelaporan regulasi, potensi denda atau sanksi diskriminatif, atau sanksi administratif. Perencanaan audit industri terkontrol yang ketat, Bapak Ibu. Implikasinya terhadap perencanaan audit yang pertama, identifikasi area risiko tinggi, misal pelaporan ke regulator, pengelolaan data sensitif, transaksi kompleks. Yang kedua, kolaborasi dengan fungsi kepatuhan, seperti koordinasi dengan unit compliance dan hukum. Ketiga, lakukan pengujian spesifik kepatuhan, misal uji kontrol yang terkait langsung dengan regulasi, seperti AML, solvabilitas, privasi data. Yang keempat, audit khusus regulator, bersiap untuk menghadapi pengujian oleh regulator eksternal. Jadi kesimpulannya, Bapak Ibu, terkait dengan audit berbasis risiko, yang pertama itu dalam industri yang sangat diatur, risiko kepatuhan Rasio kepatuhan eksternal menjadi pendorong utama dalam penilaian risiko audit. Yang kedua, auditor harus terus update regulasi, perkuat komunikasi dengan fungsi kepatuhan, dan fokus pada area sensitif yang berpotensi tinggi menyebabkan pelanggaran. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat pagi.